Kalau madrasah ya akan lebih banyak lagi yang diputuskan anak. Kemudian sudah bikin grupnya, Pak? Sudah ya? Saya dimasukin nggak? Nah, jadi dimasukin nanti saya mau ngirim. Jangan menampilkan SK berperangkat karena ada dari daerah pernah menampilkan tapi tahu Sudah. dia dapat di jabatan bukan Saya kirim ke ya, nah kolaborasinya itu silakan. Apakah ada kebijakan di internal kepala anggota? Kalau ada, kalau juga ada SOP-nya. apa? Atau SOP silakan. Kalau nggak, MTSN Palino. keterangan minta kembali keterangan. Kalau mengenal Palino. Tapi kalau belum punya SOP, satu boleh pelaksana, kita tolong. Di bagian pelaksana, kita tolong. Di sana buatkan SOP pelaksana. Masukkan dari sini. Baik, saya kirim pertama ini untuk yang saya kirim pertama nanti Bapak Ibu langsung disimpan saja di foldernya ya, biar nggak nyampur-nyampur tadi. Silakan. Masukannya SOP dari Saya kirim pertama draft rancangan SK tadi Pak ya, SK UPG ya. Rancangan SK putusan UPG, kemudian surat pengantar pimpinan surat UPG sama form gratifikasi ya. Jadi kan yang kita bilang SK mutasinya ya, kita tidak yang kita minta kan SK mutasinya ya dari kapal mutasi kita tidak meminta bahwa siapa yang mendatangi SK-nya ya. Artinya ketika itu SK dari biro kepegawaian misalnya, contoh misalnya SK ini dari mana? SK-nya dari biro kepegawaian kan? Maka itu sudah kita carikan. Sama itu apa aja? Lama dikit. Lagi muter-muter. Meskipun madrasah di Lombok bukan persoalan siapa yang menandatangani, bukan aku pas ya, tapi bukan ada di situ dan dia melakukan ekspektasi tadi. Hanya pakai kan? Kalau pada pertanyaan ulang, kepala madrasah juga silakan. Ya, gitu ya. Udah paham ya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Yang baru masuk nggak dapat. Dalam mutasi atau jabatan telah memperhatikan kompetensi Yang baru masuk nggak dapat sebenarnya. pola mutasi Iya, saya sudah masuk atau akun. SOP yang berlaku di ya. Dokumen yang diminta adalah tadi Lagunya pelan-pelan ini. PP-nya Pak. Ada sudah dua. Dua sudah terkirim. Nanti digerak. Itu di folder aja. Di zip masuk di drive.
virus Hah? menderita. Oh ini sudah di ini. Sudah masuk. Sudah masuk. Sudah di ini ya. Nanti karena sedikit-sedikit kalau sekaligus nanti malah Ya. numpuk nanti kan. Ya, kan. Kalau perlu dijelaskan satu-satu nanti kan. Nah, ini jadi eviden-eviden di area gratifikasi tadi ya. Bisa kirim juga yang untuk filmnya tadi. Sebentar lagi Bapak Ibu guru juga harus punya kompetensi. Karena ada aturan yang berlaku. Ketika Bapak Ibu guru dari pertama pemuda dan muda remaja wajib punya kompetensi. Meskipun untuk guru tidak perlu ada formasi, tapi untuk jabatan lain wajib ada formasi. Tapi untuk punya kompetensi harus. Oke ya. Belajar, bikin silabus, bikin MPP, bikin laporan harian, bikin zakat. Ada pertanyaan di gratifikasi, Pak? Jadi beberapa hal yang nanti tambah lagi nih ini tentang sosialisasi gratifikasi itu bisa dari website saja ya, screenshot website. Yang penting PMA ini di upload di website, kemudian di screenshot ada tampak PMA, kemudian tampak websitenya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kan konten mana tadi ya kreator itunya dan ada PMA-nya. Misalnya kayak di sini. Jam 10 begini, jam 12 begitu. Agak lama ya. Lupa kelewatan satu hari. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Sedikit Pak. Untuk teknik deteksi untuk penulisan di Excel tadi Pak, yang Excel. Ya, yang Excel ini nanti yang menulis itu apakah kepala satker atau memang langsung ketua yang ditugaskan? Kan sini tadi ada anggotanya kan masih fleksibel Pak ya. Iya. Ya ini para pelaksana ini aja mengolah. Nggak mungkin ini nggak harus kepala seksi semua. Yang penting Pak Kasubag TU punya anggota. Iya. Anggotanya siapa? Nggak harus Pak kepala seksi ya. Ini langsung pelaksana pun nggak apa-apa. Oh iya. Jadi yang nggak usah banyak-banyak juga. Gitu. Sedikit saja paling juga kerjanya nggak terlalu berat ya. Cuma 3 orang. Iya. Pak kasihnya juga nggak usah masukin nggak apa-apa. Tapi kalau dimasukin juga nggak apa-apa. Tapi cukup siapa tulis namanya sih, nama si A, si B, si C. Kalau tadi evaluasi monitoring CPNS PNS, sekarang evaluasi monitoring hasil mutasi, termasuk mutasi yang menyatakan dan mutasi. Semuanya di sini. Setiap minggu harus rajin berarti ini yang ada gratifikasi minggu ini. Makan bersama aja. Yang banyak ustaznya. Ini saya upload PMA-nya. Oh PMA-nya udah lupa ya, bukan PMA ini PMA 23. Sudah cukup ya gratifikasi. Ada yang ditanyakan lagi Pak? Oh, monggo Pak. Pak, kalau untuk pengendalian gratifikasi SKUPG tadi itu berlaku masih tiap 2 tahun atau tiap tahun diperbarui? Berlaku selamanya. SK kok jangan tiap tahun bikin SK Pak. Dari tahun SK itu aja selama tidak ada perubahan personel nggak usah diubah. Berarti kita meng-SK-kan nama jabatannya kan Pak? Ya jabatannya. Nama jabatan. Kalau yang orang pelaksana aja tulis namanya nggak apa-apa. Ini misalnya analis kalau sekarang jabatan apa ya? Teknisi pada seksi awal itu nama nggak apa-apa. Kalau untuk pejabat, kepala, Kasubag itu ketuanya itu jabatannya saja. Jadi begitu ada pejabat tinggal melanjutkan saja. Kalau setiap tahun bikin SK nanti termasuk kayak tim ZI kan, tim ZI nggak usah jatuh di SK kan nanti bubar nanti itu. Ada lagi? Jadi eviden itu ada yang eviden statis, ada yang progresif ya. Statis itu yang cukup sekali, cukup dipakai setiap tahun ya. Tapi kalau yang kayak progresifnya kayak laporan gini diulang, laporan rekap itu kan setiap saat harus diupdate.
Tapi ya SK itu sifatnya ya udah itu ditetapkan sekali dipakai itu selama tidak ada perubahan regulasi, tidak ada perubahan pejabat pegawai yang harus dirubah ya. Lanjut Pak ya. Jadi Pak, Ya. tadi kan ada gratifikasi yang wajib dan yang tidak wajib dilaporkan. Itemnya ada Kak? Ada di PMA. Oh. Di PMA 23 tadi ya. 2021 itu di badan mana gratifikasi yang itu Wajib. ya gratifikasi yang kita terima gaji itu jangan, kemudian honor yang sah ya, uang harian kegiatan segala macam itu yang tidak wajib dilaporkan. Itu yang wajib dilaporkan ya ketika Bapak kemana monitoring, Bapak kemana kemudian karena Bapak melakukan tugas kemudian dapat ini, nah itu yang dilaporkan. Oh iya. Itu sebenarnya kesadaran kita tidak melaporkan sebenarnya nggak apa-apa, cuma ketika itu barang gratifikasi itu yang sifatnya material, Bapak merasa tidak ada yang melihat tapi ternyata ada gitu kan, repotnya itu merasa tidak ada, atau si pemberi sendiri ada sebenarnya hanya apa ya, karena ya mencoba-coba kemudian kata like dislike gitu ya, coba Bapak kita kasih ternyata dilapor gitu kan bahaya juga itu Pak. Jadi untuk mengantisipasi yang seperti itu amannya kita lakukan. Kadang-kadang kita ngapa nih, padahal dia belum tentu dia benar-benar ngasih. Kan kadang orang apalagi di dunia di tahun-tahun politik ini suka pada saling bencigal dari itu ya. Akan lebih aman kita laporkan saja. Kalau kita nanti kembalikan kepada kita, Bapak dapat jas bagus ya, udah kalau mau tekan ada buat Bapak saja gitu. Kalau mau dilelang silakan. Baik, yang kedua unsur apa Pak setelah gratifikasi? SPIP. Semua saya rasa sudah kenal ya SPIP ya Pak ya. Sistem pengendalian intern pemerintah. Ini sudah ada di PP 60 tahun 2008, sudah lama sekali ya. Kita sudah ada PMA 11 PMA 24 tahun 2011, terakhir KMA 580 tahun 2019. Nah, itu kan KMA 580 itu yang usul saya. Jadi tapi nanti Bapak Ibu kalau boleh silakan baca KMA 580, tapi akan lebih praktis nanti melalui SIP. SIP nanti materinya besok ya. Cuma sekarang pengenalan SPIP saja. Jadi di SPIP nanti kalau Bapak Ibu baca di PMPZI yang akan ditanyakan unsur-unsur ini, ada 5 unsur SPIP. Yang pertama apa Pak? Unsurnya yang pertama apa? Lingkungan. Yang mana Mbak? Lingkungan pengendalian. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian, bacanya dari bawah ya. Jadi dasarnya dulu yang kita bangun. Kemudian yang kedua penilaian risiko. Kemudian kegiatan pengendalian, informasi komunikasi dan pemantauan. Jadi di PMPZT hanya 5 ini aja ditanyakan. Ya. Banyak tuh. Tapi bedanya lumayan. Membuat menginput dulu itu lumayan. Jadi ada beberapa langkah nanti harus dilakukan ya di sini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus pertama membangun lingkungan pengendalian, karena pertanyaan apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? Pertanyaan cuma sederhana, apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? Jadi Bapak Ibu nanti harus melakukan survei lingkungan pengendalian itu nanti ya. Kemudian dari survei itu nanti dibuat rencana aksi untuk ditindaklanjuti. Kemudian yang kedua melakukan penilaian risiko. Apa telah dilakukan penilaian risiko? Penilaian risiko itu ada 2 tadi saya sampaikan. Risiko di tingkat strategis itu nanti berbasis dokumen restra, risiko di tingkat kegiatan berbasis dokumen kegiatan atau dokumen KIPA atau RKKL. Ya. Nanti ada di SIP. Tapi yang penting dokumen restranya ada. Kemudian kegiatan pengendalian di ZI nanti ada ditanyakan apakah sudah dilakukan kegiatan untuk meminimalisir risiko yang telah
identifikasi, kegiatan pengendalian. Kemudian informasi dan komunikasi disampaikan kepada siapa pengendalian itu, kepada para pemilik risiko. Si A melakukan apa, si B melakukan apa. Kemudian pemantauan ini adalah untuk membuktikan apakah kegiatan pengendalian yang nanti direncanakan di awal tahun itu sudah dilakukan benar-benar oleh si pemilik risiko belum. Katanya mau buat juknis ini, buat ini, atau membuat tim ini dan seterusnya. Itu sudah ada pada saat pemantauan. Nah, pemantauan itu dilakukan biasanya di akhir tahun, ya, pada saat akhir masa tahun anggaran. Nah, dari mau SPP tujuannya apa? SPP adalah ada 4 untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan, kemudian memberikan keyakinan yang memadai terhadap pengendalian aset, memberikan keyakinan yang memadai tentang pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Bapak sekalian, setiap output yang kita lakukan itu kita harus berikan keyakinan yang memadai kepada siapa? Kepada pimpinan kita. Jangan sampai pimpinan tidak yakin dengan laporan kita atau hasil kerja kita. Yang kedua, keyakinan memadai kepada siapa? Kepada pemeriksa, pada tim pemeriksa, tim auditor. Kalau auditor tuh yakin atas SPI kita, maka dia seharusnya tidak akan melakukan audit secara rinci, hanya sampel-sampel saja. Kalau Bapak Ibu sering di audit BPK, pasti yang dilakukan pertama adalah penilaian dalam SPI dulu. Sistem pengendaliannya seperti apa? Ketika pengendaliannya bagus, maka dia akan melakukan audit yang tidak rinci. Kalau teori auditnya begitu, Pak. Tapi sekarang kadang-kadang suka bodoh amat kalau SPI. Tapi seharusnya seperti itu, berbanding terbalik begitu. Pelaksanaan hasil SPI itu akan berbanding terbalik dengan pelaksanaan audit. Semakin bagus SPI-nya, maka pemeriksaannya akan semakin simpel. Tapi semakin buruk SPI-nya, maka auditnya akan dilakukan secara rinci. Nah, ini sebagai ilustrasi saja bahwa untuk menjaga ritual kita, keseharian kita, kebiasaan kita harus diawali dengan biar penilai spiritual, maka setiap ritual kita harus diawali dengan SPI. Maka ritual yang kita awali dengan SPI menjadi nilai spiritual. Kalau dalam tugas pelaksanaan tugas sehari-hari di kantor, SPI ini menjadi sistem pengendalian intern. Jadi dalam agama kita juga diajarkan bahwa setiap hari kita harus meng-SPI-kan kita sendiri. Datang dari pagi mau kantor baca bismillah, itu SPI sebenarnya. Segala sesuatu yang kita lakukan atas nama Allah kan itu. Jadi SPI-nya kita dalam beragama itu bismillah tadi, bismillahirrahmanirrahim. Kalau SPI dalam kegiatan ya kita melakukan penilaian risiko, jangan sampai di sana ada ini dan seterusnya. Baik, untuk SPIP ini yang harus Bapak Ibu lakukan pertama adalah membuat SK tentang Satgas SPIP. Ada yang sudah punya SK Satgas? Sudah, Bu? Satgas. Ada yang belum? Belum bikin Satgas SPIP. Jadi nanti kemudian Oke, untuk SPIP pertama yang harus dilampirkan adalah keputusan pimpinan tentang Satgas, surat pimpinan tentang SK Satgas kepada anggota. Ini bagi tambahan. Dokumen laporan sosial SPIP kalau ada ya. Kalau Bapak Ibu punya laporan sosial SPIP baik virtual maupun offline, silakan dijadikan eviden tambahan pelengkap ya. Tapi minimal kalau tidak ada acara untuk sosialisasi khusus ya kan tadi saya sampaikan di-upload KMA 580, KMA 11, KMA 24 2011 tadi di websitenya masing-masing, kemudian di screenshot saja bahwa Bapak Ibu sudah mensosialisasikan secara online melalui website tentang regulasi SPIP. Kemudian yang kedua adalah laporan hasil survei lingkungan pengendalian ya. Ini untuk menjawab
Baik, coba lagi. A, B, C, D, E, F. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dari SPIP, baru nomor 1 itu. Kemudian yang kedua adalah rencana aksi tindak lanjut hasil survei. Jadi bagus sekalian nanti survei itu untuk melihat tingkat keandalan lingkungan pengendalian, ya. Apa lingkungan pengendalian ada atau tidak. Nanti surveinya melalui online, ya, melalui aplikasi SIPI. Bapak Ibu tidak perlu membuat instrumen sendiri, ya. Nanti besok Bapak Ibu harus melakukan survei juga, surveinya langsung, ya. Jadi tidak hanya simulasi, tapi sudah survei yang langsung, karena nanti link itu bisa di-share kepada seluruh pegawai yang ada di kantor untuk mengisi sampai dengan periode tertentu. Kemudian yang keempat adalah daftar dan peta risiko organisasi yang tadi yang kita susun dari dokumen Restra. Kemudian daftar dan peta risiko kegiatan, ya, nanti di masing-masing komplit risiko. Kemudian daftar penyampaian kegiatan pengendalian, itu informasi dan komunikasi pengendalian yang akan dilakukan disampaikan kepada seluruh pemilih risiko yang ada. Kemudian laporan hasil pemantauan, ya, laporan hasil pemantauan SPIP itu nanti membuktikan apakah kegiatan pengendalian yang dilakukan baik di tingkat organisasi maupun tingkat operasional itu bisa benar-benar telah dilakukan. Yang terakhir ini adalah laporan SPIP ini sebagai pelaksanaan dari ketentuan di PMA 24, kalau meskipun di PMBZ ini ditanyakan, tapi tidak ada salahnya kalau kita laporkan di situ. Baik, untuk SPIP kita akan share. Yang pertama ini adalah tentang draft SK, ya. Gitu ya. Lanjut. Berikutnya. Dalam menyusun pengembangan kompetensi di bawah, dalam perhatikan hasil Jaringan dari kinerja pegawai. Tadi berarti di sini butuh hasil asesmennya, dokumen apalagi. Jangan sampai ini ada satu ini ya. Dibilang itu bukan pada gini, dikatakan jadinya adalah untuk memperkaya pegawai ya. Ini contoh draft SPIP, ya. Untuk apa namanya, memberikan ilmu baru kepada pegawai. Itu bukan menjelaskan upaya ulang-ulang dia kemampuannya meningkat. Jadi contoh nanti Bapak yang belum punya SPIP tinggal copy ini, dirubah namanya ketuanya, ini bisa disederhanakan, ya. Misalnya ketua, anggota berrisiko, kalau koordinator dan ini langsung di administrator nggak apa-apa, ya. Jadi yang kekurangan tingkatan levelnya, karena ini tingkat ideal di pusat, ya. Jadi kalau di Bapak Ibu misalnya ketua, anggota, pemimpin risiko langsung ke administrator itu para operator nanti, ya. Karena di setiap seksi nanti ada usernya. Jadi dia sebagai pemegang akun di masing-masing seksinya. Jadi ada 3. Pertama adalah admin untuk satker, kedua user untuk masing-masing seksi, masing-masing pemilih risiko. Jadi koordinator itu tidak perlu, nggak masalah, ya. Administrator dan sekretariat otomatis nanti hanya di tingkat satker saja ini, ya. Maksudnya di fungsi keutalaan semua sekretariat.
Tapi kalau administrator ini bisa di administrator untuk tingkat satker, administrator tingkat user ya. Ini dibuatkan saja. Fungsinya sudah ada di sini ya. Nah, untuk menentukan penanggung jawab pasti kepala kantor, kemudian ketua pasti Pak Kasubag TU atau Pak Kabag TU. Anggotanya adalah Pak Kabag TU sendiri merangkap ya, ketua merangkap anggota. Kemudian seluruh pejabat satu level di bawah Pak Kepala itu adalah pemilih risiko atau pengguna yang merangkap juga sebagai pemilih risiko ya. Termasuk di sini adalah kepala PIN. Kepala PIN karena kan sudah di bawah Menak ya. Jadi untuk MTS MAN itu punya satgas sendiri. Kalau PIN tidak punya satgas karena itu di bawah Menak. Jadi anggota dan pemilih risiko adalah pejabat satu level di bawah pimpinan satker. Kalau di Kanwil berarti pemilih risiko dan anggotanya adalah Pak Kabag TU dan para kabit Bimas ya. Itu ada di Kanwil. Koordinator ini kan bisa milah ya. Kalau cukup anggotanya bisa dikasih. Tapi kalau nggak ada langsung administrator ya. Administrator pada masing-masing seksi atau KUA dari Dikmin. KUA tidak perlu, nggak apa-apa kalau KUA itu kan dari Bimas ya. Tapi KUA kalau Min itu karena dia sudah skupnya lebih besar daripada ini, maka dikeluarkan sendiri. Di SK itu boleh nama double. Kalau bisa jangan satu. Dari perangkapan itu justru ini biar SK ini biar pembagiannya jelas. Si A seksi ini jangan sampai satu orang megang beberapa pemilih risiko akan susah. Kecuali yang tadi yang di atas Pak ya, yang Kasubag. Ya ini merangkap semua kan. Kasubag TU dia sebagai ketua merangkap anggota dan merangkap juga sebagai pemilih risiko. Di pemilih risiko siapa? Pemilih risiko di TU. Kasih PHU ya dia anggota merangkap pemilih risiko di kegiatan-kegiatan PHU. Jadi mereka jadi bagian dari risiko. Nama langsung atau Jabatan saja itu ya. Oh, ya. Kecuali operator sini ya, admin ini bisa nama karena kan jabatannya kan banyak ya kalau ya. Kalau administrasi banyak kan tulis nama saja dalam kurung, jabatan fungsionalnya pada seksi apa, pada seperti itu. Misalnya kalau sekarang udah nggak ada analis ya. Logisnya begini, kemudian passwordnya kalau berubah itu kemudian langkah yang kedua nanti adalah setelah UPG ini terbentuk, yang harus dilakukan pertama adalah melakukan evaluasi lingkungan pengendalian ya. Nanti prakteknya besok. Untuk melakukan evaluasi lingkungan pengendalian ini kita share dulu ini Pak nanti ya. Ini nota dinas untuk melakukan survei. Nanti setelah Bapak Ibu buka SIMPI baru bisa paham nanti nih ya. Yang penting saya share dulu. S1 nilainya 15, SMA, SMK terus berikutnya itu nilainya berbeda. Kemudian yang kedua adalah kompetensi, nilai maksimal 40. Ini biar besok tidak lupa bahwa ini adalah dokumen di SPIP ya. SPIP nanti di sini nantinya. Nanti setelah buka SIMPI baru ada surat pengantar. Besok Bapak diproses di kantor, nomornya dan segala macamnya langsung diedarkan kepada seluruh pegawai, langsung isi ya. Ini disesuaikan nanti ya, disesuaikan dengan besok akan kita buat akunnya. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan survei, kemudian menyusun rencana aksi hasil survei ya. Ini template-nya rencana hasil survei disimpan dulu aja filenya ini karena besok akan kita bahas setelah Bapak Ibu melakukan survei. Yang penting di satu kode ini SPIP, ini gratifikasi biar nggak nyampur-nyampur ya.
Kemudian kinerja ini dari SKP. Kalau SKP-nya bernilai baik, nilainya segitu. Bernilai sangat baik, nilainya segitu. Cukup, nilainya segitu. Nanti ada. Nanti untuk daftar risiko, peta risiko sampai dengan pemantauan nanti akan kami sampaikan melalui CV. Ya. Sekarang tidak ada contohnya dalam aplikasi semua nanti. Nanti seperti apa evidennya dan lain-lain ya melalui CV. Sudah diterima semua, tolong di-download langsung disimpan di filenya masing-masing ya, di foldernya biar besok cepat. Silakan besok biasanya saya silakan buka ini, file ini, buka ini dan seterusnya gitu. Baik, yang besok melalui ini ya untuk CV ya. Jadi saya terangkan di struktur CV juga seperti ini Pak, sesuai dengan di SK Satgas tadi ya. Untuk saya jelaskan di Satgas tadi kan ada ketua Satgasnya, admin Satker ada di sini. Bapak Ibu sekalian yang sekarang hadir di sini nanti sebagai admin Satker. Pertama admin Satker, kedua merangkap user pada pemilih risiko, ketiga merangkap juga sebagai pengelola survei ya. Jadi tugas admin Satker Bapak Ibu sekalian pertama adalah melakukan evaluasi dengan pengendalian, yang kedua mengelola risiko organisasi dari Renstra yang Bapak Ibu hadir di sini sebagai admin Satker. Kemudian para pemilih risiko ini nanti tugasnya hanya mengelola risiko kegiatan. Jadi besok Bapak Ibu megang beberapa akun ya, minimal 3 akun, sehingga harus dicatat besok. Baik, untuk SPP ada pertanyaan karena memang bahasanya belum tuntas, kita akan tuntaskan di CV besok. Nanti diambil ya. gapnya berapa? Baik. Nanti situ Kita ya ada lanjut yang pada gapnya berapa? area yang bisa Besar segitu ya. ya.